Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ahdan Rafif. Di sini dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita melakukan forecasting data menggunakan teknik Sarima. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Sarima. Nah, Sarima itu adalah singkatan dari Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average, yaitu model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data deret waktu yang memiliki pola musiman. Model ini banyak digunakan oleh analisis data, ekonom, peneliti, serta profesional di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, cuaca, maupun bisnis. Nah, Sarima ini diterapkan ketika data menunjukkan pola musiman yang berulang dalam periode tertentu. Misalnya, pada data penjualan bulanan, suhu harian, atau tingkat kunjungan wisata tahunan. Nah, model ini berguna karena mampu menangkap tren jangka panjang, pola musiman, dan fluktuasi jangka pendek dalam data. Nah, sehingga meningkatkan akurasi prediksi. Sarima diterapkan di berbagai industri seperti perbankan, manufaktur, perdagangan, dan meteorologi untuk memahami tren serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Model ini bekerja dengan mengkombinasikan tiga komponen utama, model ini bekerja dengan mengkombinasikan tiga komponen utama ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average dengan komponen musiman tambahan yaitu seasonal AR, seasonal MA, dan seasonal differencing. Sarima ditentukan dengan parameter PDQ tapi huruf kecil untuk bagian ARIMA dan PDQS untuk menangani pola musiman dalam data. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita eh, melakukan forecasting data menggunakan metode Sarima di RStudio. Yang pertama adalah kita harus melakukan input data ke RStudio-nya. Caranya adalah kita klik file, lalu kita klik import dataset, lalu kita klik from Excel. Nah, saya sudah menyiapkan data produksi padi dari tahun 1971 sampai 1976. Kita lihat. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita klik import. Nah, selanjutnya adalah kita klik tanda plus seperti ini, klik new file, lalu kita klik air script nih. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, ini adalah format waktu dari Excel gitu. Nah, format waktu ini tidak dikenali oleh RStudio sehingga kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita ketikkan misalnya eh, Sarima 2 sama dengan, nah kita ketik Sarima 2 dalam kurung, kurungnya kurung yang bersiku, lalu ketik koma C dalam kurung dalam kurung min 1. Kita eh, kita ketik, kita klik run. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba lihat di datanya ya. Nah, datanya sudah hilang seperti ini. Lalu selanjutnya kita ketikkan TS atau time series dalam kurung, kita ketik Sarima 2 karena nama data kita Sarima 2, koma start sama dengan C dalam kurung. Karena kita datanya dari tahun 1971, maka kita tulis dari 1971, koma bulan 1. Maksudnya bulan Januari, koma frekuensi sama dengan 12. Kita ketikkan run. Nah, datanya sudah muncul seperti ini.
Nah, selanjutnya kita tambahkan Tasarima 2. Kelupaan tadi. Lalu kita coba ketik Sarima 2. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama aja sih. Cuman ini lebih akan memudahkan kita gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat line plot dari data Sarima 2. Apakah data tersebut sudah stasioner atau belum? Berdasarkan grafik plot yang kita bikin. Caranya adalah kita ketik plot dalam kurung Sarima 2. Nah, kalau sudah bisa klik run atau kita bisa eh, di keyboard itu kita tekan Control Enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat datanya ini membentuk pola musiman ya. Jadi ada beberapa periode tertentu yang dia itu naik, lalu periode tertentu dia turun, lalu periode selanjutnya naik lagi, lalu turun lagi, periode selanjutnya seperti itu sama seperti itu berulang-berulang kali sehingga membentuk pola seperti ini. Dan ini kalau kita lihat datanya masih belum stasioner. Coba kita lakukan tes ya. Tes stasioner menggunakan metode ADF. Caranya adalah metode ADF, tes dalam kurung, kita ketik Sarima 2, Control Enter. Oh, lupa. Sebelum sebelum itu, sebelum kita melakukan ADF test, kita perlu melakukan install package. Nah, yang perlu diinstal adalah ini ATSA, lalu kita cari lagi namanya forecast. Kita checklist seperti ini. Lalu kita cari lagi namanya LM test. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tidak ada di package, maka kita perlu menginstalnya terlebih dahulu di sini. Nah, coba kita ulangi lagi. Nah, kalau dilihat datanya ini memang belum stasioner ya, makanya kita harus melakukan differencing pada uh, differencing satu gitu. Caranya adalah kita ketikkan adf test dalam kurung, kita tambahkan kata div dalam kurung lagi Sarima 2. Nah, seperti yang dilihat bahwa datanya sini sudah stasioner pada eh, pada first order gitu. Nah, selanjutnya eh, mungkin kita coba buat melakukan ACF tes ACF dan PACF untuk menentukan PQ dan PD dan Q-nya ya. Caranya adalah kita ketikkan eh, ACF dalam kurung, eh, kita masukkan yang ini, kita copy saja untuk PHCF-nya kita tuliskan format seperti ini, tuliskan PHCF.
Tetapi sebelum itu, kalau kita lihat di plotnya, nah ini kan masih kayak satu, cuma bisa memuat satu grafik saja ya. Nah, kita ingin melihat grafiknya itu seperti di split itu, jadi dua, dua tempat gitu. Nah, caranya adalah kita ketikkan komen par dalam kurung mfrow sama dengan c dalam kurung lagi, satu koma dua. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka kita coba untuk running. Oh, sebentar. Kayaknya ada yang salah. Coba lagi. Sebentar. Ini udah. Oh, tidak perlu pakai ADF testnya ya. Kita hapus ininya ternyata. Yang salah adalah ini. Nah, kita coba lagi. Oh iya, lupa. Kita perlu tambahkan lagi lag-nya ya. Misalnya kita coba tambahkan lag-nya sama dengan 40 misalnya. Sama juga di PACF. Nah, kita coba running lagi. Sebentar, kita cari dulu ada yang salah. Tidak. Oh, ini yang salah. Nah, ini lagi. Kita coba running lagi. Nah, kurang lebih akan muncul grafik seperti ini. Ini adalah grafik untuk ACF dan ini adalah untuk grafik untuk PHCF. Nah, untuk aplikasi RStudio ini, dia memiliki suatu fitur yang bisa menentukan model terbaik untuk kita melakukan forecasting itu ya. Nama komennya adalah kita ketikkan namanya Auto Arima. Kita ketikkan dalam kurung, tambahkan trace sama dengan true. Langsung saja kita running. Nah, ini adalah model-model yang telah diestimasi secara otomatis oleh RStudio itu sendiri. Bisa kita lihat ada, ada beberapa macam model, namun RStudio menyarankan kita menggunakan model seperti ini, model 011, 210, dan 12. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini ada tambahan ya di belakang ini adalah yang menandakan ini adalah data seasonal gitu. Seperti ini. Ini adalah data seasonal. Dilihat dari ininya nih. Ini PDQ yang kapital dan ini adalah PDQ yang hurufnya yang kecil. Jadi ini menunjukkan ini adalah data seasonal. Nah, selanjutnya adalah kita uh, coba melakukan Arima, namanya Arima. Oh, sebelum itu uh, oh, jangan dulu deh. Ini Arima, model Arima.
dalam kurung eh, kita tuliskan nama nama itunya, nama data kita Sarima 2. Lalu kita ketik order. Jadi dalam kurung, nah kita masukkan model yang ini 0,1,1. Nah, setelah kita mengetik yang pertama ini, selanjutnya kita ketikkan seasonal karena ini merupakan data seasonal, sama dengan list order, sama dengan sama dengan list dalam kurung order C ini dan seterusnya. Nah, yang ini kita masukkan angka yang ini, yang sebelah sini, karena ini merupakan menunjukkan ini adalah sebuah data seasonal. Nah, kita sudah masukkan, lalu kita masukkan period 12 di sini. Ini adalah period. Selanjutnya kita coba ketikkan, kita coba running. Oke, setelah kita memasukkan komen seperti ini, maka dia akan langsung muncul eh, ini ya hasilnya ya. Seperti kita lihat di bawah seperti ini. Ini adalah ada koefisiennya, ada AIC-nya dan sebagainya. Nah, sebenarnya sebenarnya kita bisa untuk mengetes AIC dan koefisiennya secara manual, kita bisa memasukkan komen namanya coef test dalam kurung kita ketikkan model satu. Nah, eh, sebelumnya saya sudah menambahkan komen tambahan seperti ini model satu untuk memudahkan. Eh, Tinggal ditambahkan saja seperti ini. Lalu di run seperti biasa. Kalau sudah, coba kita ketik run. Nah, ini adalah koefisiennya. Lalu coba kita ketikkan AIC dalam kurung model satu. Nah, ini adalah nilai AIC-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selanjutnya akan melakukan forecasting dengan mengetikkan komen forecast dalam kurung model satu, kita kalau misal di sini saya akan melakukan forecasting untuk 6 bulan ke depan. Nah, caranya seperti ini. Caranya adalah ketik H sama dengan 6. Kalau misalnya kita ingin melihat forecasting selama 12 ke depan atau 8 bulan ke depan, tinggal diubah ininya saja. Kita langsung ketik run. Nah, ini adalah sudah keluar hasil forecastnya. Nah, ini untuk 6 bulan ke depan seperti ini hasilnya. Nah, kalau sudah kita coba kita lihat dengan menggunakan plot. Nah, tapi sebelum itu karena ini untuk plotnya masih seperti ini dua, seperti ini split seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu tampilan plotnya menjadi kayak satu gitu, hanya menampilkan satu grafik aja gitu. Caranya adalah kita copy aja yang ini, fungsi yang ini, lalu kita ganti angka 2 ini menjadi satu, lalu kita running. Setelah itu kita masukkan komen plot dalam kurung forecast. Kita copy ini aja, copy komen yang ini, kita masukkan di sini, lalu kita coba running. Nah,
Ini adalah untuk hasil dari forecastingnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil forecastingnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.